Kondisi pagi ini ya, sebenarnya nggak pagi-pagi juga, masih jam 10-an, sudah jam 10-an maksudnya, eee, masih di musim hujan yang kita belum tahu kapan ini musim hujannya berhenti. Kami sempatkan konten ya sambil melihat keadaan kandang kami ketika musim hujan. Di sini kita akan membahas stres pada ayam, di mana ada 7 macam jenis stres yang sangat berbahaya pada ayam dan belum tentu bisa kita sadari secara keseluruhan. Untuk selengkapnya, mari kita simak. Selamat datang di Taji Api, selamat datang di rumah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Sobi, saudara-saudara Tajapi, di mana saja saudara-saudara berada. Saya harap saudara-saudara dalam keadaan sehat dan sejahtera. Pada video kita kali ini kita akan membahas stres pada ayam, karena pada sejatinya seluruh peternak ayam, baik skala rumahan maupun skala besar, baik itu ayam hobi atau memang ayam konsumsi, tidak ada yang bisa benar-benar lepas dari stres. Tidak ada yang bisa mengendalikan stres sampai pada kondisi zero stress atau tidak ada kondisi stres sama sekali. Nah, stres ini sendiri bisa kita maklumi karena memang mereka datang dan bagaimana perlakuan kita terhadap hewan ternak. Tentu yang sangat dibutuhkan dalam mengatasi semua ini adalah responsibility kita atau sikap respon kita terhadap ternak-ternak kita, terutama di sini adalah ternak ayam hutan merah Sumatera. Mungkin kami khususkan seperti itu, tapi kendalanya ini akan sama persis dengan ayam-ayam yang lain. Kita akan coba masuk kepada tahapan-tahapan stres yang sebelumnya sudah kami jelaskan di awal tadi. Ada 7 tahapan stres yang sangat berbahaya karena kecenderungan kita adalah tidak pernah menyadarinya. Untuk model atau untuk stres yang pertama itu adalah stres akibat fisiologi dan genetik. Nah, stres yang model ini biasanya disebabkan oleh hormonal yang diakibatkan oleh kawin silang. Tentu di dalam hal ini kita tidak bisa melihat apa yang akan terjadi ketika ayam hasil kawin silang ini pada saat dewasa. Contoh kita lihat ayam kawin silang untuk menghasilkan ayam petelur. Nah, stres hormonal ini bisa kita lihat dari perilakunya. Sering kita lihat ayam petelur itu jumlah minumnya lebih banyak. Sebenarnya kawan-kawan, perlu kawan-kawan sadari, stres hormonal ini atau stres yang diakibatkan oleh genetik dari kawin silang ini itu sangat wajar sekali terjadi pada ayam. Tentu saja ini bagian dari contoh kecil yang kami kasih. Andai kata kawan-kawan melakukan kawin silang, tentu ini harus menjadi perhatian, mengingat kondisi genetik, kondisi hormonal mereka itu akan menentukan kebiasaan mereka kelak dan akan menentukan nanti apakah yang harus kita lakukan. Itu untuk stres yang pertama, yaitu stres fisiologi atau stres genetik yang diakibatkan oleh kawin silang. Untuk yang stres kedua yaitu stres nutrisi ya. Stres nutrisi ini kita cenderung menyadari bahwasannya ada ayam yang pada fase pertumbuhannya mereka itu sama, tetapi akan ada 1 atau 2 ekor yang ayamnya menjadi kurus. Bahasa peternak itu adalah kurus nyilet ya. Sebenarnya yang terjadi adalah stres nutrisi. Ketika kita tidak memahami ini, kita akan bertanya-tanya, kenapa yang lain tidak? Hanya 1 ekor ayam ini saja. Nah, sebenarnya yang sedang kawan-kawan hadapi adalah stres nutrisi pada 1 ekor ayam itu saja. Stres nutrisi ini sebenarnya disebabkan oleh ada ketidaksesuaian antara umur, sistem pencernaan dengan pakan yang dikasih. Mungkin saja di teman-temannya yang lain itu tidak ada masalah, tetapi untuk yang 1 ekor ini mereka masih cukup bermasalah. Nah, stres nutrisi ini bisa kita tanggulangi ya dengan memberikan perlakuan khusus dengan banyak percobaan atau metode sehingga stres nutrisi ini bisa kita hindari. Ya tentu kita harus pindahkan dulu kandangnya, karena kasihan nanti ketika harus ada kompetisi untuk mendapatkan makanan, justru ayam yang terkena stres nutrisi ini malah tidak mendapatkan makanan yang selayaknya, sehingga akan membuat kondisi stresnya akan bertambah parah. Nah, untuk penanggulangan individualnya atau ekor per ekornya itu sudah banyak sekali ya rekan-rekan peternak yang membuat konten tentang ini. Ternyata hujannya semakin deras ya. Tapi kita lanjut aja.
Setelah dari kita membahas stres nutrisi, kita akan masuk ke dalam tahapan stres lingkungan. Nah, stres lingkungan ini sebenarnya banyak kita alami, tetapi cenderung kembali seperti tadi, tidak sadar atau tidak menyadari ini terjadi. Stres lingkungan yang dimaksud di sini adalah stres pada tahapan kondisi kandang. Bagaimana ayam terpicu stresnya ketika masuk dalam kondisi kandang baru atau bahkan kondisi kandangnya yang memang tidak nyaman. Nah, biasanya ini memang terjadi untuk ayam-ayam yang baru masuk atau bahkan ayam-ayam yang baru kita kenalkan kepada kandang. Bisa jadi ayam baru datang atau bisa jadi ayam yang memang sudah lama ternyata pendatang barunya yang bikin dia stres. Nah, untuk hal seperti ini tentu adaptasi ya. Adaptasi itu paling penting sekali, bagaimana kita menyiasatinya, membuat kebiasaannya atau membuat kondisinya menjadi terbiasa terhadap kandang. Nah, untuk stres ini saya pikir tidak terlalu susah untuk menanggulanginya. Bagaimana kondisi kandang kita buat senyaman mungkin, dan bagaimana sistem adaptasinya kita buat serileks mungkin sehingga ayamnya tidak merasa tertekan ataupun tidak merasa terancam ya. Untuk selanjutnya yaitu stres iklim seperti yang kita hadapi sekarang. Sempat 1 minggu kemarin itu panasnya panas terik, dan tiba-tiba sudah hampir 1 minggu ini hujannya sudah bisa dikatakan tidak ada berhentinya ya. Kalaupun nggak hujan deras ya hujan kecil seperti ini. Ini juga termasuk hujan deras sebenarnya. Stres iklim ini sendiri mengakibatkan dua model stres baru, yaitu heat stress, yaitu stres terhadap panas. Terus yang kedua adalah cool stress, stres yang terjadi terhadap cuaca dingin. Nah, tentu kalau di sini untuk menanggulangi kedua model stres ini yang diakibatkan oleh stres iklim, kami menggunakan metode jamu-jamuan. Sudah ada di konten kami sebelumnya tentang bagaimana menghadapi cuaca dingin. Tentu sejauh ini pengalaman kami, jamu-jamuan memang sangat efektif sekali untuk menanggulangi stres iklim ini ya, atau stres cuaca. Mengingat kondisi seperti ini, ketika panas akan panas sekali dan ketika dingin akan dingin sekali. Tentu sangat tidak sehat sekali untuk ayam. Untuk selanjutnya yaitu stres sosial. Mungkin kita baru mendengar istilah stres sosial, tetapi kita sebenarnya sudah lama sekali memahami ini. Nah, stres sosial ini yaitu adanya atau terjadinya kompetisi di dalam kandang, mengingat populasi kandang sudah melebihi dari kapasitas sebenarnya. Nah, banyak sekali kita lihat beberapa peternak ayam broiler melakukan penjarangan. Justru dengan penjarangan ini sangat baik sekali untuk menghindari stres sosial. Banyak sekali dampaknya yang ditimbulkan dari populasi kandang yang tidak imbang dengan kapasitas kandang. Yang jelas ya kompetisi makan, produksi amoniak, tentu juga terhadap mentalitas dari ayam itu sendiri. Maka solusi dari stres sosial ini adalah penjarangan terhadap populasi kandang. Nah, untuk selanjutnya ya, yang ke-6 itu adalah stres fisik. Nah, stres fisik ini kita sudah sama-sama tahu bahwasanya ada dalam kondisi tertentu, stres dari ayam itu diakibatkan oleh keadaan fisiknya. Ini paling sering terjadi yaitu ketika ayam sudah mengalami pertarungan hebat atau secara tidak sadar kita menimbulkan stres pada saat kita melakukan mobilisasi hewan atau membawa ayamnya dari satu tempat ke tempat lain. Nah, kadang-kadang kita banyak melihat ya, kalau ayam hutan merah Sumatera itu sistem membawanya menggunakan tas, kalau ayam Bangkok atau ayam petarung lain itu menggunakan kiso. Itu sebenarnya untuk menghindari stres fisik di ayam itu sendiri. Jadi dimungkinkan bahwasanya dengan melakukan itu kita mencegah stres yang terjadi pada ayam tersebut. Nah, yang terakhir adalah tekanan psikologis. Tekanan psikologis ini tentu besar sekali peran dari si peternak, besar sekali dari perilaku peternak terhadap hewannya. Kecenderungan stres psikologis ini terjadi ketika hewan terlalu ditekan di dalam sistem perawatannya. Nah, di sini saya spesifikasikan lagi yang dimaksud dengan tekanan atau perawatan yang terlalu keras itu banyak terjadi di ayam jago ya, di ayam kontes. Misalnya menjemur terlalu lama, banyak kawan-kawan yang membahas kalau akibat menjemur terlalu lama ayamnya menjadi lumpuh, ayamnya menjadi tidak bisa berdiri.
itu sebenarnya ayamnya sudah di dalam kondisi stres. Ayamnya sudah di dalam kondisi stres psikologis, atau ayamnya diabar, atau ayamnya dibiarkan untuk bertarung, itu juga akan mengakibatkan stres pada sistem perawatan. Maksud hati ingin membuat ayamnya menjadi berkualitas dan lebih baik, tetapi yang terjadi malah stres di ayam itu sendiri. Nah, jadi untuk mengkalkulasikan semuanya atau memperlihatkan semuanya butuh kesadaran atau butuh respon apa yang kita lakukan terhadap ayam bisa menimbulkan stres atau tidak. Itu saja yang bisa kami sampaikan di kondisi cuaca hujan seperti ini. Kami tetap berkabar, tetap memberikan informasi. Semoga ini menjadi bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Selalu sehat dan selalu dalam keadaan semangat. Salam untuk keluarga, salam hangat membara dari kami TAJI API. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.